Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 16 dengan anggota saya sendiri Monica Jenta Nabila, kemudian ada Desi Ovalia dan Ahmad Nazir. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu atletik. Baiklah, akan saya mulai perlahan dari sejarah atletik. Atletik adalah event asli dari Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu, yang diperlombakan dari atletik hanyalah lari atau skate. Atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu atlos, yang berarti lomba. Bangsa Yunani merupakan bangsa pertama yang menyelenggarakan perlombaan olahraga atletik. Perkembangan atletik. Olimpiade yang modern dilaksanakan berdasarkan usulan dari seorang yang berasal dari Prancis yang bernama Baron Peire Louherbin pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Kemudian, wanita pertama kali diperbolehkan ikut berpartisipasi di trek dan di lapangan dalam event Olimpiade tahun 1928. Organisasi Olahraga Atletik Internasional terbentuk pada 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia, dengan nama International Amateur Athletic Federation. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Desi Ovalia. Silakan. Perkembangan peraturan atletik. Peraturan baru dari IAAF menyangkut atlet wanita itu dibandingkan dengan kebijakan rasis pada era apartheid di Afrika Selatan tahun 1948 sampai dengan 1991, di mana sejumlah pelari wanita yang memiliki kadar hormon testosteron tinggi secara alami harus berlomba melawan atlet putra atau menjalani pengobatan jika mereka ingin bertanding. Karena itu, partai yang berkuasa di negaranya, Kongres Nasional Afrika (ANC), mengatakan peraturan baru dari IAAF itu bersifat rasis. Pemerintah Afrika Selatan akan mengajukan tuntutan peninjauan kembali terhadap peraturan baru dari IAAF itu kepada Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga CAS yang bermarkas di Lons, Swiss, November 2018. Nomor olahraga atletik. Yang pertama ada lari. Lari dibagi menjadi lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, dan lari maraton. Lalu ada lempar. Dibagi menjadi dua, yaitu lempar lembing dan lempar cakram. Yang terakhir adalah lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nazir. Oke, baik. Langsung saja materi selanjutnya yaitu teknik dasar lari 100 meter. Yang pertama itu teknik start lari 100 meter. Yang pertama juga short start atau start pendek. Dan yang kedua medium start atau start menengah. Yang ketiga long start atau start panjang. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu teknik lari jarak pendek 100 meter. Langkah kaki. Nah, di ayat tersebut terdapat awalan atau tahap langkah drive. Yang kedua yaitu kontak. Yang ketiga itu sport. Yang selanjutnya itu tahap pemulihan. Materi selanjutnya itu ayunan lengan dan kecondongan badan. Dan yang ketiga yaitu teknik finish. Dalam teknik finish yaitu harus lari terus tanpa mengubah sikap lari. Dan selanjutnya dada dicondongkan ke depan, tangan kedua-duanya diayunkan ke bawah belakang. Di Amerika lazim disebut dengan jelung atau merobohkan diri. Selanjutnya dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke depan. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai perwasitan lari jarak pendek. Yang pertama, wasit dalam perlombaan lari.
Di dalam wasit dalam perlombaan lari ini yaitu ada starter, result starter, timer, dan pengawas lintasan, juri kedatangan, juri pencatat hasil. Yang kedua yaitu peralatan yang digunakan. Di dalam peralatan yang digunakan, yang pertama itu ada sepatu specs, dan yang selanjutnya yaitu start block, dan yang terakhir yaitu nomor pelari. Yang materi yang selanjutnya akan dijelaskan Saudari Monje. Kepada Saudari Monje, dipersilakan. Baik, sejarah atletik di Indonesia. Sejarah atletik di Indonesia dimulai tahun 1930-an. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda mempelajari atletik sebagai mata pelajaran di sekolah. Oleh kalangan orang Belanda dulu, telah dibentuk sebuah organisasi yang akan menangani penyelenggaraan pertandingan-pertandingan atletik dengan nama Netherlands Indisch Athletic Unie, atau biasa disingkat NIAU. Di Medan pada tahun 1930-an juga sudah berdiri sebuah organisasi yang dinamakan Sumatera Athletic Bond atau SAB. Rekor dunia atletik. Di cabang lari 100 meter, 200 meter putra. Usain Bolt lahir di Trelawney, Jamaika, 21 Agustus 1986 dengan umur 34 tahun, adalah pelari dari Jamaika. Bolt adalah pemegang rekor dunia lari 100 meter dan 200 meter putra saat ini, masing-masing dengan catatan waktu 9,58 detik dan juga 19,19 detik yang diciptakannya pada kejuaraan atletik dunia tahun 2009. Untuk wanita, itu ada Florence Griffith Joyner. Rekor dunia lari 100 meter putri pertama kali diakui pada tahun 1922. Rekor terakhir dengan waktu 10,49 detik tercatat atas nama mendiang Florence Griffith Joyner pada tahun 1988. Rekor ini termasuk salah satu rekor terlama yang belum terpecahkan. Kemudian ada kejuaraan-kejuaraan atletik di dunia, yaitu ada IAAF World Championships in Athletics, kejuaraan dunia atletik Qatar, Beijing Olympics Games, dan juga yang terakhir Seoul Olympics Games. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Momen-momen bersejarah lari 100 meter. Lalu Muhammad Zohri juara 1 dunia lari 100 meter, umur 20 tahun, di Finlandia 2018 dengan catatan waktu 10,18 detik. Usain Bolt, pelari berasal dari Jamaika, mencetak rekor dunia di catatan waktu 9,58 detik di Beijing 2008 Olimpik. Yang terakhir yaitu Florence Griffith Joyner, rekor dunia lari 100 meter putri pertama kali diakui pada tahun 1922. Rekor terakhir dengan waktu 10,49 detik tercatat di Seoul Olympic Games. Sekian presentasi dari kami. Kami mengharapkan adanya balasan dan tanggapan dari teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.